Pada praktikum data urin ada beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mampu menetapkan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data ekskresi urin. Kedua, mampu menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data ekskresi urin. Yang ketiga, mampu menganalisa parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data ekskresi urin. Sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat yang sudah tidak diperlukan atau zat yang membahayakan tubuh dalam bentuk urin. Data ekskresi obat lewat urin dapat dipakai untuk memperkirakan produk obat. Tiap cuplikan diterapkan kadar obat bebas yang cara spesifik. Urin merupakan cairan sisa yang dieskresikan ke ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinari. Farmakokinetik atau kinetik obat adalah nasib obat dalam tubuh untuk efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik mencakup 4 proses, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebelum obat sampai ke dalam tubuh harus melalui proses dan terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase biofarmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume darah secara keseluruhan yaitu 1/12, berat badan yaitu kira-kira 5 liter. Sekitar 55% adalah plasma darah, sedangkan sisanya 45 terdiri dari sel darah. Darah terdiri dari 2 komponen, yaitu plasma darah dan butir-butir darah. Plasma darah adalah bagian cair darah yang sebagian besar terdiri dari air, elektrolit, dan protein darah. Butir-butir darah terdiri dari 3 elemen, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah merupakan alat utama transportasi, distribusi, dan sirkulasi tubuh. Keadaan jumlah darah tiap-tiap orang tidak sama, tergantung usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darah. Fungsi utama darah sebagai media transportasi, pengatur suhu, pemelihara keseimbangan cairan. Sel darah putih bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dan diangkut oleh darah ke berbagai jaringan tempat sel melakukan fungsi fisiologik. Trombosit berperan mencegah tubuh kehilangan darah akibat pendarahan. Protein plasma merupakan pengangkut utama zat gizi dan produk sampingan metabolik ke organ penyimpanan atau ekskresi, serta keseimbangan pada eritrosit selama hidupnya tetap berada di dalam tubuh. Sel darah merah mampu mengangkut secara efektif tanpa meninggalkan fungsinya di dalam jaringan, sedangkan keberadaannya dalam darah hanya melintas saja. Eosinofil merupakan kemampuan untuk melakukan fagositosis. Cara kerja data urin. Pertama, ubah data obat menjadi kadar menggunakan persamaan kuah baku. Lalu masukkan nilai absorbansi dan kadar pada beberapa konsentrasi pada kalkulator dengan menekan tombol mode. Kemudian pilih tombol 2 untuk mengubah menjadi mode A plus BX. Lalu masukkan nilai kadar A pada tombol S dan nilai dosis pada tombol Y. Lalu tekan tombol AC, lalu shift. Kemudian pilih SREC atau tekan nomor tombol 5 dan diisi 1 sebagai A waktu. Untuk mengetahui nilai A, dipilih 2-3 untuk nilai B. Kemudian cari kadar sampel dengan persamaan Y sama dengan A plus BX pada tiap waktu, di mana nilai A dan B diperoleh dari persamaan rupa baku. Kemudian buat hubungan waktu dan kadar, atau waktu X aksis dan kadar Y aksis. Pada praktikum data urin ini dilakukan dengan metode RAID dan metode R. Yang pertama metode R. Hitunglah nilai DU sama dengan CX volume urin atau DU sama dengan kadar obat dalam urin. Lalu hitung nilai T-MID dengan cara waktu yang dihitung waktu sebelum dibagi 2. Kemudian hitung nilai DU per T dengan cara membagi DU dengan waktu. Kemudian regresikan nilai T mak PI ln DU per T dengan T-MID berupa waktu X dan ln DU per T adalah sumbu Y. Kemudian diperoleh nilai A dan nilai B dengan nilai A sama dengan ln DU per T dan B sama dengan ln 1 eliminasi. Kemudian dicari nilai T setengah dengan cara ln 2 per K sama dengan min 0,693 per K. Lalu hitung nilai AX R sama dengan 1 per KA dikali DU per T plus DU kumulatif. Kemudian DU kumulatif itu sama dengan DU waktu. Kemudian tentukan nilai AF A1 hubungan T versus ln A min 1 min A plus F A tambah TA dan nilai KA sama dengan 2 A tambah B dibagi 2 ditambah BO. Dan juga nilai FA A plus FA55 per DU. Kemudian metode kedua, metode R, hitunglah nilai DU sama dengan CX volume urin, DU sama dengan kadar obat dalam urin. Kemudian hitung nilai DU kumulatif dan nilai DU min DU kumulatif. Lalu regresikan nilai T plus V1 ln DU min DU kumulatif. Kemudian cari kel dan T per N dengan cara ln 2 per K sama dengan 0,693 per K. Kemudian hitung nilai A plus F sama dengan 1 per KA dikali DU per T plus DU kumulatif. Kemudian tentukan hubungan T ditambah versus ln 1 min A plus F dikali A plus FAS. Kemudian nilai ln 2 A plus B dibagi 2 plus KA. Dan hitunglah DA sama dengan DU min A T FA.
Metode ekskresi urin kumulatif digunakan untuk menetapkan parameter besarnya kesadaran hati-hati obat dalam tubuh, jumlah obat yang diabsorpsi, nilai K, nilai T setengah FA, dan KL. Untuk memperoleh parameter farmakokinetika ini dapat digunakan dua metode, yaitu menggunakan metode sigma minus atau AR2 dan metode laju ekskresi renal atau rate. Dari data set pengamatan didapatkan kurva regresi nilai dengan nilai Y sama dengan 1,7758 min 0,1107 X dengan nilai A-nya sebesar 1,7758, B min 0,1107 dan R-nya 0,8241. Dari sini kita dapatkan nilai K-nya yaitu 0,2549 per jam dan nilai T setengahnya sebesar 2,7187 per jam dengan KE-nya ln 2 per T setengah yaitu sebesar 0,2549 per jam dengan nilai ln KA dengan nilai K-nya sebesar 1,0029 dan nilai FA-nya sebesar 0,9893. Dengan metode AR ini juga didapatkan nilai DU kuadrat sebesar 69,45 dan nilai ATFS sebesar 70,1978. Kemudian dengan metode rate, di mana didapatkan kurva regresi linear dengan memasukkan nilai waktu terhadap log DU per T, di mana Y-nya sama dengan 1,4332 min 0,1227 X, di mana A-nya sebesar 1,4332, Y-nya sebesar min 0,1227 dan N-nya sebesar min 0,9508. Kemudian didapatkan nilai K sebesar 0,2826 per jam, nilai T setengah sebesar 2,4522 per jam, nilai KE sebesar 0,2826 per jam, nilai KA sebesar 1,032 per jam, dan nilai FA sebesar 1,0108. Pengukuran dengan metode ekskresi urin ini baik dilakukan terutama untuk obat-obat yang diekskresikan secara sempurna melalui urin dalam bentuk yang tidak berubah. Hal ini dikarenakan data urin mengukur langsung jumlah obat yang terdapat dalam badan. Kadar obat dalam urin yang lebih besar daripada dalam darah akan memudahkan dalam pengujian karena volume yang tersedia lebih besar dan variabilitas renal dapat diabaikan. Meskipun demikian, terdapat juga kekurangannya yaitu sulit diperoleh pengosongan kandung kemih yang sempurna dan adanya kemungkinan terjadi dekomposisi obat selama penyimpanan. Kesimpulan dari praktikum data urin, yang pertama, penentuan parameter farmakokinetik pada sampel urin digunakan dua metode, yaitu metode kecepatan ekskresi urin dan sigma minus. Yang kedua, nilai K atau tetapan laju eliminasi pada metode AR didapatkan sebesar 0,2549 per jam. Tetapan laju eliminasi pada metode rate yaitu 0,2826 per jam. Nilai waktu paruh atau T setengah pada metode AR didapatkan hasil selama 2,7187 per jam, sedangkan pada metode rate didapatkan T setengah selama 2,4522 per jam. Yang ketiga, salah satu keuntungan sampel urin jika digunakan dalam analisis adalah mudah dilakukan karena pengambilan sampelnya lebih mudah daripada pengambilan sampel darah. Yang keempat, keunggulan pengambilan sampel melalui urin tidak memerlukan alat khusus dan bersifat tidak menyakitkan atau non-invasif. Yang kelima, penggunaan data urin juga memiliki beberapa keterbatasan yang mengakibatkan dapat mempengaruhi jumlah total obat dalam bentuk tak berubah yang diekskresikan ke dalam urin dalam waktu tak terhingga.